Mau jalan-jalan sambil berkecimpung dengan air tapi khawatir kecemplung? Tenang aja fams, yang ini dijamin terapung. Ayo ikutan gabung. Mau tambahan penghasilan? Gak usah mikir kelamaan. Di sini banyak kerajinan buatan tangan yang bisa ngasilin cuan. Ayo fams, segera dapatkan barisan. Banyak info menarik yang sayang kalau dilewatkan. Fams, wisata air dulu yuk. Lokasinya sih ada di Pamijahan, Kabupaten Bogor. Lokasinya masih asri banget. Banyak pepohonan hijau dan udaranya masih segar. Langsung aja pakai alat safety-nya ya fams. Udah gak sabaran nih. Ini namanya wisata river tubing fams. Selain menyegarkan, jenis olahraga ini juga mengasihkan loh. Apalagi kalau bersama teman dan keluarga. Tubing di sini menggunakan karet ban dalam kendaraan. River tubing di sini memang banyak peminatnya fams. Olahraga air ini dilakukan di sungai aliran tenang hingga sedang, tapi tetap menggunakan alat safety ya, seperti helm, rompi pelampung, dan deker. Meskipun airnya tenang, bebatuan besar di sungai ini tetap saja beresiko melukai kita. Jadi kalian tetap waspada lingkungan sekitar ya fams. Oh iya fams, river tubing ternyata salah satu cabang dari arung jeram. Bedanya, arung jeram dilakukan secara tim, sedangkan river tubing secara perorangan. Olahraga ini berkembang sejak tahun 90-an, tepatnya di Sungai Alas Aceh. Selain di sungai, river tubing juga bisa dilakukan di saluran irigasi dan sungai dalam gua, selama debit air dan lebar salurannya mampu ya fams. Kalau di saluran parit pasti nggak mungkin lah. Hahaha. Lelah main air kurang lengkap rasanya kalau tidak menikmati aneka kuliner di kopi tubingnya. Biasanya kalau abis olahraga main air bawaannya lapar fams. Ini dikarenakan adanya perubahan suhu saat kita main air. Atau bisa juga karena dehidrasi. Untuk menormalkan suhu tubuh kita butuh banyak kalori. Makanya nggak heran makannya jadi lahap. Nambah nasi dulu fams. Hihihi. Selamat datang di Lembah Pelangi. Di dalam lembah ini berada air terjun yang indah, yaitu Curug Bidadari fams. Terletak di Desa Cimanggu, Kampung Jatake, Kecamatan Cibung Bulan, Kabupaten Bogor. Dari pintu masuk kita harus jalan sekitar 10 menitan fams. Dinamakan Lembah Pelangi karena bila pengunjung lagi beruntung datang di hari yang cerah, ada pelangi dari refleksi cipratan air yang dihasilkan curug fams. Di dalam lembah ini ternyata ada 3 curug fams. 1 curug berukuran besar dan 2 berukuran kecil. Namun pengunjung harus berhati-hati nih fams. Ada 1 curug yang tidak boleh mendekat. Bukan karena angkernya mitos ya fams, tapi karena faktor keamanan. Masih banyak batu dari atas curug yang jatuh atau longsor tiba-tiba. Air terjun utama ini memiliki ketinggian sekitar 70 meter. Tapi karena faktor keamanan, pengunjung dilarang mendekat, cukup melihat dari jauh ya fams. Masih ada curug lainnya di lembah ini yang bisa kita buat main kok. Serunya lagi, kalian bisa uji adrenalin melalui rappelling, menuruni tebing air terjun dengan seutas tali, dan di bagian bawahnya ada kolam kecil buatan yang dangkal untuk anak-anak. Rappelling di sini aman banget buat pemula. Panjang lintasannya hanya 25 meter. Kemiringannya 70 derajat saja. Terus curahan air terjunnya juga tidak deras kok fams. Fams, hari ini kita akan berwisata ke Jembatan Layang Sukabumi, Jembatan Situ Gunung. Jembatan ini masih berada dalam kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Pindai barcode dulu fams untuk masuk ke setiap wahana. Kita juga disambut dengan kearifan lokal fams. Ada kopi, teh, kudapan pisang atau singkong kukus. Sebelum memasuki area jembatan, jangan lupa pasang harness dulu. Safety first fams. Jembatan gantung ini termasuk yang terpanjang di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara loh. Panjangnya mencapai 243 meter dengan lebar 1,2 meter dan 107 meter dari titik terendah permukaan tanah. Bagi kalian yang berkunjung ke sini, pastikan tidak fobia pada ketinggian ya. Selain jembatan Situ Gunung, di sini juga ada wahana lain fams, jaring cinta. Tidak lebih tinggi dari jembatan sih fams, hanya 30 meter dari permukaan tanah. Tapi cukup bikin deg-degan juga kalau jalan di atasnya.
Tenaga sudah terkuras habis, saatnya jajal kuliner kearifan lokal di sini, fams. Kuliner khas Sunda. Nasi liwet, fams. Proses memasak nasi ini disebut ngaliwet. Masaknya menggunakan kastrol alias ketel panci seperti ini. Awalnya, fams, nasi liwet khas Sunda ini dibuat untuk penghematan. Makanya semua nasi, bumbu, dan lauk dicampur jadi satu. Sesekali manjakan diri untuk berwisata harus loh, fams. Hitung-hitung reward buat diri sendiri karena sudah sibuk bekerja. Ada tempat yang cocok nih, tepatnya di Desa Mendak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Ada satu wisata dengan konsep ketinggian yang menghadirkan taman bunga, spot foto, dan pemandangan alam Madiun yang indah, fams. Selamat datang di Bukit Watu Rumpuk. Wisata ini sudah ada sejak Agustus 2018, fams. Di sini pengunjung akan diajak merasakan suasana pegunungan yang asri dengan udara yang menyejukkan. Watu rumpuk berasal dari bahasa Jawa. Watu berarti batu, rumpuk berarti numpuk atau batu bertumpuk. Hampir di setiap sudut ada bebatuan besar yang menumpuk. Kalau mau eksplor lokasi ini nggak cukup sehari, fams. Luasnya aja 3 hektar dengan berbagai spot tema yang berbeda. Awalnya, fams, kawasan ini bekas perkebunan cengkeh. Pada tahun 2016, bagian pohonnya terkena penyakit dan akhirnya dialih fungsikan. Ibu Nur Khalifah akhirnya punya ide untuk membuat wisata alam yang menjadi tren generasi milenial. Lokasi wisata ini dikelola masyarakat setempat dan hasilnya pun juga untuk mereka. Untuk bisa menikmati wisata rumpuk, pengunjung dikenakan tarif Rp5.000 saja per orang. Nah, biar nggak bingung, untuk spot selfie dan hangout cantik, kita kasih tahu deh, ada beberapa sudut watu rumpuk yang bisa kalian pilih, fams. Pertama, area taman bunga. Di sini, puluhan jenis bunga sengaja ditanam biar tumbuh subur. Warna-warni bunga ini tidak luput jadi tempat favorit wisatawan untuk berfoto ria. Kalau kehabisan gaya, ada cangkir raksasa dan motor trail ini yang bisa jadi properti kalian, fams. Berada di ketinggian 850 meter di atas permukaan laut, kalian akan diajak seru-seruan sambil mengabadikan gambar, fams. Karena lokasi yang curam, pengunjung diharapkan hati-hati ya, fams. Kalau sudah bosan foto-foto, ada kok beberapa permainan yang dapat memacu kinerja jantung, mulai dari flying fox dan sepeda udara. Menghabiskan waktu di tempat ini dijamin, fams. Kita bisa menghilangkan kepenatan yang ada setelah seharian bekerja di rumah. Tetap jaga prokes ya, fams. Jangan kendor. Yuk, bisa yuk. Semua hal vintage, retro, dan klasik memang menarik. Dari tren fashion hingga kafe. Seperti yang ada di kafe daerah Jakarta Timur ini, fams. Banyak ornamen klasik yang kece abis. Mulai dari hiasan dinding, gantungan, hingga kotak perkakas. Uniknya, semua ornamen ini dibuat dari barang bekas. Bahan baku yang digunakan cukup beragam, mulai dari kayu bekas, botol, kaleng, dan masih banyak lagi. Kita fokus ke penggunaan kayu bekasnya ya, fams. Kayu yang digunakan berasal dari peti kemas dan bekas gulungan kabel proyek, fams, atau disebut haspel. Haspel menggunakan kayu rimba campur yang tahan rayap, serta memiliki gradasi warna yang unik, sehingga cocok dijadikan hiasan dan kerajinan. Sedangkan peti kemas menggunakan kayu dari pohon jati Belanda. Nama jati Belanda berasal dari kebiasaan orang Indonesia yang menganggap sesuatu dari luar negeri asalnya pasti dari Belanda. Malum ya, fams, kelamaan dijajah sama Belanda. Kayu jati Belanda sebenarnya bukan jenis jati, melainkan kayu pinus yang kuat seperti jati, tapi tidak sekuat jati ya. Harga kayu jati Belanda tidak semahal kayu jati jenis lokal lainnya. Nah, bila prosesnya sudah jadi seperti ini, tinggal finishing aja, fams, biar lebih cantik. Kalau ngomongin jadul, pasti tidak jauh dari kata vintage dan retro. Ternyata dua kata tersebut punya ciri yang beda, fams. Era vintage dari tahun 1920 hingga 1960-an. Biasanya didominasi warna yang lembut, bercorak bunga, polkadot, dan bergaris-garis, fams. Sedangkan gaya retro diadopsi dari 1970 hingga 1990-an, fams. Ciri khas warnanya lebih cerah, beragam, dan mencolok mata. Kalau di dunia furniture, di era retro ada gaya art deco. Gaya perabot ini biasanya lebih simpel, misalnya lingkaran, segi 4 atau segitiga. Mungkin inilah cikal bakal gaya minimalis.
Fams, bagi kalian yang pengen makanan manis kayak martabak, pasti mau comot ini nih. Kalian kira ini asli? Berarti miniatur clay ini berhasil mengecoh kalian, Fams. Pengrajinnya ada di Malang nih, Mbah Vivi namanya. Bahan yang digunakan air dry, yang hanya cukup diangin-anginkan dan dijemur agar kering, Fams. Bahan dasar clay warnanya putih. Untuk mewarnainya butuh cat akrilik atau eyeshadow, Fams. Ditilik dari artinya, clay itu berarti tanah liat. Tapi sekarang banyak jenis clay yang teksturnya liat dan gampang dibentuk. Tapi ternyata clay ini bukan dari tanah. Bingung kan? Namanya juga perkembangan zaman, claynya sudah move on. Hihihi. Harga clay air dry lebih murah dari polimer clay. Udah gitu nggak perlu peralatan rumit seperti oven untuk mengeringkannya. Jadi cocok deh buat kalian yang newbie ingin belajar clay ini. Awalnya, clay populer di Jerman pada tahun 1930, namanya polymer clay. Tapi banyak yang nyangka bahwa ini adalah olahan plastik. Lanjut, kita buat nasi pecel dari claynya, Fams. Miniatur clay yang dibuat Mbak Vivi ini memiliki skala perbandingan 1:12 dengan aslinya nih, Fams. Karena sangat kecil, jadi harus lebih teliti dan ekstra hati-hati. Miniatur ini dijual secara online. Dijual mulai dari 8.000 hingga ratusan ribu rupiah. Tergantung ukuran, kerumitan, dan kombinasinya, Fams. Bila sudah jadi satu set diorama, harganya bisa sampai 5 hingga 10 juta rupiah, Fams. Wah, kecil-kecil cabai rawit nih. Gimana, Fams? Tertarik bikin? Ayo, mulai belajar bikinnya. Di Bandung ada nih restoran yang menyajikan makanan serba besar. Untuk kalian yang makannya banyak dan masih dalam masa pertumbuhan, bisa jadi pilihan oke nih. Coba deh kunjungi tempat makan ini. Tempat ini memiliki dekorasi ala Wonderland, tapi tetap homey ya. So, nyaman banget dikunjungi oleh keluarga. Sama kayak burger biasanya, bahan yang dipakai ada telur mata sapi, mayonaise, keju, dan barbecue sauce. Tapi yang bikin beda, ukuran roti dan dagingnya nih. Diameternya bisa mencapai 24 cm. Untuk berat dagingnya 450 gram. Wih, mantap! Setelah dioles mayones, susun sayurannya, kemudian telur dan keju. Letakkan juga daging dan bawang bombay ya. Terakhir saus barbecue, Fams. Lalu tutup dengan roti. Jangan lupa kentang rasa keju sebagai side dish dengan garnish sayuran hijau. Kalau mau yang manis juga ada kok. Cobain deh pancake dengan versi yang fluffy. Istilah gaulnya sih pancake Jepang, Fams. Setiap negara sebenarnya punya olahan pancake yang berbeda. Kalau yang biasa kita makan berasal dari Amerika. Bentuknya sederhana dan disajikan dengan saus madu atau selai. Tapi pancake yang satu ini sih berasal dari negeri Sakura, Fams. Teksturnya lebih lembut daripada pancake biasanya. Dibuatnya dari gula pasir, putih telur, butter, tepung, coklat, kuning telur, dan susu segar. Cara panggangnya juga beda, Fams. Untuk membuat fluffy pancake, harus sabar siapkan waktu selama 12 menit. Biar adonannya mengembang. Kalau sudah matang, tambahkan topping Thai tea sauce dan boba. Jangan lupa es krim vanila sebagai pelengkap ya. Tempat makan yang sudah berdiri sejak tahun 2012 ini memang terkenal dengan berbagai menu jumbo, Fams. Dengan konsep family resto, disarankan datang ke sini ramean. Satu porsi sajian ini bisa dinikmati oleh 8 orang sekaligus. For your info nih, berdasarkan data, warga Austria ternyata bisa mengkonsumsi 3.800 kalori setiap hari loh. Posisi kedua jatuh ke Amerika Serikat, yang satu orangnya bisa mengkonsumsi rata-rata 3.750 kalori setiap hari. Jadi jangan heran ya, kalau negara ini masuk dalam negara maju yang paling obesitas di dunia. Selain itu, alasan orang barat badannya lebih besar dari orang Asia, penyebabnya tingkat konsumsinya yang juga tinggi tuh. Ini bukan boneka karakter, Fams. Bukan juga gantungan kunci ya. Tapi ini kue makarun karakter. Ih, unyu banget ya. Apalagi ada yang dibentuk menara kayak gini. Kira-kira ada 30 makarun yang disusun dengan 12 karakter. Cara bikin kue kering asal Prancis ini berbeda sama kue lainnya. Dimulai dengan mencampur gula halus dan tepung almond, Fams. Lanjut, kocok putih telur yang dicampur dengan krim tartar agar adonan tidak mudah kempes. Kocok sampai mengembang dan kaku ya. Fams, kata macaron berasal dari bahasa Italia, macaron, yang artinya adonan halus.
Diperkirakan kudapan ini lahir di Italia pada tahun 1533. Kemudian dibawa ke Prancis oleh Catherine de Medici. Lanjut, masukkan ke padding bag fams. Ada 3 warna, coklat, putih, dan hitam. Kelebihan macaron yang satu ini nggak pakai icing fams. Itu loh hiasan untuk melapisi kue yang terbuat dari gula dan bahan pendukung lainnya. Fams, semua karakter kue ini dibuat dari adonan macaron. Itulah yang membuat prosesnya lebih lama dan terasa lebih endes. Setelah kering, baru deh kita panggang dengan suhu 140 derajat Celcius selama 15 menit. Kita mulai susun macaron ya, dengan bantuan coklat putih sebagai perekat. Cara menyusunnya juga harus sabar. Tunggu coklat sampai benar-benar menempel supaya nggak hancur ya. Lalu susun macaron hijau, merah, orange, dan semua warna biar makin seru. Yang penting pondasinya kuat, fams. Ternyata perlu proses yang cukup lama dan ketelitian juga, fams. Oh iya, salah satu ciri macaron bisa dilihat dari kue yang berkaki kayak gini. Kue imut ini cukup eksis dan naik daun di dunia pastry, fams. Jadi deh. Fams, makanan manis ini juga bikin kalian happy. Sekilas bentuknya kayak mochi, padahal ini namanya mousse cake loh. Udah pernah cobain belum? Kudapan ini biasa disajikan sebagai dessert, fams. Tapi bisa juga loh dijadikan sebagai hadiah ulang tahun. Ai, bikin gemas deh. For your info nih, mousse adalah salah satu dessert yang terkenal di Prancis. Kudapan ini terkenal karena memiliki tekstur yang lembut di lidah. Bahkan kelembutannya bisa mengalahkan puding loh. Kebayang gak tuh lembutnya kayak apa? Iya, bener banget, fams. Kayak hati aku. Hahaha. Sajian ini, fams, juga gak susah disantapnya loh. Sekali suap, kue langsung lumer di mulut. Mantul abis. Dalam bahasa Prancis, mousse artinya busa atau foam. Kudapan ini dibuat dengan memanfaatkan gelembung udara agar bentuknya bertahan kayak gini. Kelihatannya sih padat, fams. Kalau didiamkan di suhu ruangan selama 1 jam, kuenya bakal meleleh tuh. Makanya, fams, mousse cake disajikan dingin untuk menjaga kualitas rasa dan bentuknya agar tetap cantik. Oh iya, mousse cake diperkirakan sudah ada sejak abad ke-18. Awalnya hanya ada rasa coklat aja, fams. Seiring berjalannya waktu, rasanya makin bervariasi, seperti rasa avocado, tiramisu, mango, durian, sampai es doger. Wah, ini namanya kuliner lokal naik kelas, fams. Hihihi. Untuk membuat mousse cake ada 3 tahapan yang harus dilalui. Pertama, kita buat sponge. Kemudian dough mousse dan finishing glaze. Kita bikin sponge ketan hitam dulu ya. Bahan yang digunakan gak hanya tepung terigu, ada juga tepung ketan hitam. Mixer dulu putih telur dan gula pasir sampai berbusa dan kaku. Sambil nunggu, kita aduk secara manual kuning telur ya. Kalau sudah begini, masukkan campuran tepung terigu dan tepung ketan, fams. Agar tidak lengket, tambahkan minyak sayur. Aduk manual dengan tangan, fams. Untuk memperkuat aroma sponge, tambahkan susu cair dan aduk sampai rata deh. Lanjut, campur adonan telur dengan gula dan putih telur yang sudah dimixer tadi. Gak pakai lama, tuang adonan ke dalam loyang yang sudah dilapisi kertas minyak. Ratakan, kemudian oven selama 15 menit dengan suhu kurang lebih 130 derajat. Gunakan juga oven yang ada api atas dan bawah ya, supaya sponge matang sempurna. Sekarang kita ke tahap 2 membuat dough mousse. Karena kita membuat rasa es doger, bahan yang dipakai sama dengan es doger pada umumnya. Ada potongan nangka, biji selasi, kelapa, dan pasta koko pandan yang telah dicampur krim. Setelah rata, masukkan adonan ke dalam plastik. Jangan terlalu padat ya, karena nanti akan diberi potongan sponge ketan hitam tadi. Pastikan sponge tertutup rapi. Lalu dinginkan dough mousse-nya selama 1 hari. Ternyata perjuangan banget ya membuat kudapan Prancis dengan kearifan lokal ini. Tapi tenang, fams, usaha nggak ada yang mengkhianati hasil. Tara, ini dia kuah mousse yang sudah siap diolah. Teksturnya berubah menjadi padat, mirip dengan es krim. Kalau sudah kayak gini, tinggal proses finishing, fams. Siram dough mousse dengan cairan glazing yang terbuat dari coklat putih, susu cair, air, pasta koko pandan, dan gelatin.
Pastikan semua bagian tertutup dengan sempurna. Setelah rapi, masukkan kembali ke dalam freezer ya, sampai lapisan glaze terbentuk sempurna. Ini dia hasilnya. Tampilannya aja udah menarik hati. Gimana rasanya ya? Beuh, enak banget, fams. Nggak terlalu manis dan lumer di mulut. Mirip makan es krim tapi rasa es doger gitu. Nikmatnya nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Hihihi. Selain mousse cake, di sini juga ada tube cake yang rasanya unik. Mulai dari klepon, nastar, es teler, kastengel, dan masih banyak lagi. Harganya juga nggak terlalu mahal kok. Mulai dari 30.000 sampai 40.000-an aja. Kalau mau datang aja ke salah satu tokonya di daerah Kemang, fams. Cus lah. Gimana, fams? Udah puas menikmati keragaman Indonesia hari ini? Kalau mau jalan-jalan, sabar dulu ya, fams. Tunggu sampai situasi pandemi mereda. Yang penting tetap jaga kesehatan agar bisa ikutin petualangan bareng Ragam Indonesia selanjutnya. Tonton terus Ragam Indonesia ya, fams, karena Indonesia istimewa.